Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Seorang kakek berusia 55 tahun di kota Serang ditemukan tewas dengan luka di bagian leher. Korban bernama Asni, warga kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priai, Kecamatan Kasemen. Kakek itu ditemukan meninggal dunia pada Selasa 31 Agustus oleh seorang warga setelah berhasil membuka paksa pintu rumahnya. Tetangga mengaku sempat mendengar Asni berteriak minta tolong sebelum ditemukan meninggal dunia. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Iya, halo Dea. Rekan Milda, bisa Anda ceritakan kronologi lengkap kejadian ini bagaimana? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tepatnya pukul 2 siang. Nah, saat itu pelaku dan korban, suami istri ini, dia sedang berada di dalam rumah. Dan kondisinya rumah itu hanya ada mereka berdua. Dan sedangkan anak-anak beliau yang berjumlah 4 orang itu sedang berada di luar rumah begitu. Nah, ketika pukul 2 itu si Asni, si pelaku ini, si korban ini maaf, dia meminta kepada Holiah untuk berhubungan badan. Namun Lia itu dia menolak lantaran dia baru saja pulang dari Arab Saudi setelah 8 tahun dia bekerja di sana. Nah, Lia ini dia mencoba untuk mengkomunikasikan kepada Asni agar berkomunikasi dengan kiai atau ustadz setempat untuk untuk mengungkapkan bahwasanya berhubungan badan setelah 8 tahun tidak berkomunikasi itu apakah hukumnya boleh atau tidak begitu deh ya. Oke. Nah setelah itu terjadi cekcok di antara keduanya dan selain itu juga dipicu oleh adanya ekonomi ya dia. Ekonomi juga menjadi faktor penyebabnya. Nah saat itu Kholia menolak untuk menerima ajakan dari Asni, kemudian Asni mencoba untuk menyeret Kholia dan saat itulah terjadi cekcok di antara keduanya. Oke, berarti Asni ini merupakan korban pembunuhan dan yang dilakukan oleh istrinya sendiri, ya. Lalu bisa Anda informasikan sehari-hari pelaku ini seperti apa kegiatannya, Milda? Nah, selama sehari-hari pelaku adalah seorang ibu rumah tangga. Selepas pulang dari Arab Saudi, dia tidak bekerja. Setelah itu juga si korban bernama Asni, dia juga sebagai buruh pengangguran lepas, sehingga dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Nah, dari itulah mungkin antara keduanya itu ada kekurangan ekonomi ya, Dea ya. Sehingga terjadilah ya cekcok, kemudian ini bukan termasuk dari pembunuhan berencana lantaran spontan saja. Jadi ada upaya tarik menarik, kemudian ada kekerasan juga yang awalnya dilakukan oleh si suami dari Holiah ini. Lalu setelah itu Holiah mencoba untuk melawan si suaminya dan dia juga sempat digigit tangannya oleh korban ini sendiri. Nah, akhirnya Holiah respect dan dia melakukan pencekikan, menyekik si korban ini sampai meninggal dunia. Dia juga tidak tahu kalau misalkan Asni itu meninggal setelah dia mencekik, kemudian tangannya dilepaskan dari gigitannya, dia langsung lari ke kamarnya dan mengunci pintu selama 45 menit ya. Oke, lalu bagaimana untuk proses hukum terhadap istri korban ini? Nah, selama itu juga esoknya pada hari Rabu polisi telah berhasil menangkap istri dari Asni ini sendiri sehingga dia dikenakan pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga sehingga dikenakan hukuman penjara 15 tahun ya. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Milda sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Achilles Hutapea. Berikut keterangannya. Kasus ini cukup unik, di mana yang menjadi pelaku adalah wanita. Kami akan lakukan tes psikologi kepada pelaku, apakah ada motif lain
sehingga perbuatan ini bisa terjadi. Adapun kejadiannya adalah ditemukan seorang laki-laki pada pukul 16.30 di Kecamatan Kasemen. Sesosok laki-laki yang sudah menjadi mayat di dalam rumah, di tubuhnya korban ditemukan luka di sekitaran leher, kemudian ada luka memar di sekitaran dada, dan ada luka goresan di tangan, dan ada luka goresan di kaki. TKP ada di dalam sebuah rumah, dan di dalam rumah tersebut kita temukan seorang wanita. Kita mengecek identitas dan kartu keluarga bahwa wanita tersebut adalah istri dari korban. Setelah mendalami pemeriksaan dari TKP, kami melakukan rekonstruksi dan gelar